Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemi hari ini. Baik, mengenai perkuliahan Islam dan sosial humaniora, pada perkuliahan hari ini kita akan membahas pengantar terlebih dahulu bagaimana Islam sendiri didefinisikan ataupun menjadi studi keilmuan, yang mana nanti akan pada pembahasan selanjutnya ataupun pada pertemuan-pertemuan selanjutnya itu akan lebih membahas kedudukan Islam sebagai ataupun bisa masuk ke dalam ranah sosial, humaniora dan sebagainya. Nah, sebagai mengawali, di sini saya akan membahas mengenai definisi Islam. Nah, sebelum masuk ke Islam, seperti kita ketahui bahwasanya Islam sendiri adalah agama yang dianut oleh bisa kita katakan mayoritas di tataran bumi ini, mayoritas, karena banyak sekali, bahkan di Indonesia sendiri pun dia mayoritas. Bisa katakan agama ini memang tanpa menyinggung ke agama yang lain, dalam artian kita terfokus dulu pada agama Islam yang mana ini mengajarkan berbagai banyak kebaikan, lalu juga turunan wahyu-wahyunya yang harus kita kerjakan yang tertulis dalam Al-Quran. Nah, pada slide pertama saya menjelaskan bahwasanya definisi Islam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu normatif dan historis. Yang mana kalau normatif kita pahami di sini, saya ambil kesimpulannya adalah sebagai akumulasi doktrin-doktrin yang terdapat dalam wahyu Tuhan, baik Al-Quran maupun Sunnah. Dalam artian di sini hanya kepada kajian-kajian ataupun wahyu-wahyu yang didapatkan sehingga itu dikerjakan dan menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi esensi dari Islam normatif sendiri ialah wahyu Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad yang keberadaannya telah sempurna pada beberapa tahun menjelang kematian Nabi Muhammad. Nah, itu yang kita bisa garis bawahi bahwa Islam didefinisikan sebagai Islam normatif dalam arti lain wahyunya. Nah, kemudian masuk dalam Islam historis ataupun peradaban, ya ini merupakan produk sejarah. Nah, yang menjadi garis tebalnya itu produk sejarah ya, sebagaimana kita pahami ya, ini Islam yang dipraktekkan juga oleh umat Islam. Kemudian lahirlah sebuah peradaban khususnya di Islam sendiri. Maka berlainan dengan Islam yang normatif ataupun yang tadi kita bahas mengenai wahyu, yakni lebih kepada wahyu Tuhan. Namun ketika kita masuk dalam Islam historis sendiri ialah hasil dari kreasi ataupun produk sejarah manusia yang memahami, memikirkan ataupun menafsirkan dari ajaran-ajaran dari yang normatif tadi, dari ajaran-ajaran wahyu tersebut. Itu definisi awal mengenai Islam, yakni Islam normatif maupun Islam historis. Kita akan masuk pada setelah tadi dari definisi Islam tadi. Nah, mungkin nanti jika ada akan diskusikan, nanti bisa tulis di komen ataupun kita akan berdiskusi lebih lanjut pada grup yang sudah kita sepakati. Setelah tadi dari Islam sendiri, Islam kemudian beberapa tahun setelah itu banyak tokoh-tokoh yang mulai menggalakkan ataupun mencoba memasukkan nilai-nilai Islam ini sebagai sebuah kajian studi. Mengapa demikian? Dari tadi produk-produk wahyu tersebut ditafsirkan sebagaimana, kemudian diangkatlah menjadi beberapa banyak studi, walaupun masih dengan kuatnya nilai-nilai keislamannya, seperti banyak membahas terkait ulumul Quran, ulumul hadis, sehingga usul fikih dan sebagainya. Itu pun dulu berkembang di barat sana. Kemudian
masuknya pada di Indonesia itu mulai berkembang, yakni sekitar tahun 1970-an. Ya ini ya seperti yang saya katakan di awal tadi, ya ini studi Islam yang di Indonesia pada tahun 70-an tersebut masih terfokus kepada penelitian-penelitian ini ya berdasarkan pemikiran-pemikiran tokoh Islam yang mana membahas satu perihal, kemudian ada juga mengenai tafsiran-tafsiran yang berbentuk penelitian studi atau naskah. Kalau kita pahami, ya ini dalam penelitian kan memang ada dua, yaitu penelitian lapangan maupun penelitian pustaka. Nah, pada awal 70-an sendiri lebih banyak membahas mengenai penelitian pustaka dalam pemikiran Islamnya sendiri. Ya ini sebagai contohnya seperti bidang tafsir, lalu yang tadi saya katakan yaitu ulumul Quran, ulumul hadis, dan sebagainya. Nah, kita masuk ke dalam setelah tadi dari pembahasan tahun 70-an ya mengenai banyaknya mulai masuknya kajian-kajian studi Islam, walaupun masih terfokus kepada naskah-naskah kuno atau naskah-naskah klasik yang mana dikaji ulang oleh para peneliti di Indonesia gitu kan. Nah, ketika masuk pada era ataupun tahun 80-an ini studi Islam mulai berangsur yang mana ada munculnya suatu buah buku dari Prof. Dr. Harun Nasution, yang ini membahas Islam ditinjau dari berbagai aspek gitu kan, banyak aspeknya meninjau. Lalu juga ada tulisan bukunya mengenai Islam, sejarah, pemikiran dan gerakannya. Ini kan sudah mulai ada sedikit terbuka. Mengapa demikian? Ini lebih membahas studi Islamnya kepada sudut sejarah, politik, filsafat, sofisme, teologi dan sebagainya. Itu sudah mulai mengacu ke sana. Jadi tidak terfokus lagi kepada naskah-naskah yang membahas tafsiran Al-Quran, lalu tafsiran hadis, lalu pemikiran-pemikirannya. Ini lebih kepada mulai masukkan pada terapan-terapannya. Ketika dari situ lalu masuk kepada era 90-an juga, ini sudah mulai berkembang juga, dalam artian ini sudah mulai ke penelitian-penelitian agama, khususnya agama Islam sendiri sudah dianggap bukan menjadi hal yang tabu lagi ataupun hal yang sulit lagi, khususnya di beberapa perguruan tinggi. Jadi lebih teman-teman bisa mengkaji ini sebagaimana yang teman-teman rasakan sekarang ketika masuk kepada prodi studi agama-agama yang mana dulu dilahirkan oleh Prof. Mukti Ali gitu kan. Nah, ini kan sudah mulai yang mananya masyarakat terbuka dengan penelitian-penelitian yang berbasiskan keagamaan, sehingga lalu muncullah berbagai macam penelitian seperti adanya sosial agama, lalu agama dalam sebagai realitas sosial gitu kan. Jadi tidak ada yang mempersoalkan tersebut, tapi lebih kepada masyarakat yang beragamanya, sehingga doktrin-doktrin dari penelitian agama itu tidak ada. Jadi hanya menelaah tersebut bagaimana perilaku sosial yang beragama dan sebagainya, seperti yang nanti akan teman-teman dapatkan dalam entah itu penelitian metodologi penelitian agama dan sebagainya. Itu teman-teman akan menemukan itu, sehingga ditarik pada era sekarang itu kemudian studi Islam sendiri tidak hanya terfokus ya yang mungkin hari ini teman-teman rasakan, bagaimana studi Islam sendiri bisa membahas banyak hal. Lalu dari situ mulailah banyak kajian-kajian atau penerapan sebagaimana Islam dan ekonomi gitu kan, mulai bermunculan seperti itu. Lalu ada Islam dan budaya, Islam dan sosial, Islam dan hukum, dan Islam dan sains gitu kan, masih banyak lainnya. Seperti ada Islam fenomenologi, Islam dan antropologi itu kan, masih banyak lainnya. Mungkin itu akan teman-teman kaji lebih dalam lagi.
Lalu bagaimana penerapannya nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Sebelum dari situ, sedikit gambaran mengenai perkembangan studi Islam yang nanti kita akan tarik menuju Islam dan sosial humanioranya ya. Akan tetapi ini sebagai dasar dulu bahwasanya bagaimana Islam tidak lagi dipandang sebagai hal yang sakral dalam artian dalam perwujudan agamanya saja, akan tetapi bisa ditarik menjadi sebuah ke dalam ranah akademik ataupun ilmu pengetahuan, sehingga mungkin nilai-nilai Islamnya tersebut diterapkan dalam berbagai hal. Seperti yang tadi saya jelaskan, jika kita melihat pertama dari perkembangan ini ada Islam dan ekonomi, mungkin kita akan terbiasa banyak melihat mulai bermunculan fakultas-fakultas ekonomi bisnis yang berbasis Islam gitu kan, seperti ada bank syariah dan sebagainya gitu kan. Kemudian pada ranah Islam dan sosial seperti yang teman-teman pahami, di Prodi Usuluddin pun sendiri ada yang membahas hal tersebut, yaitu sosiologi agama gitu kan. Walaupun nanti turunannya lagi kita bisa melihat ada prodi-prodi ataupun fokus-fokus keilmuan seperti pengembangan masyarakat Islam, kemudian Islam dan budaya. Nanti ketika kita membahas bagaimana budaya-budaya yang mulai tergeserkan, ataupun ketika zaman dahulu sejarah mengatakan bahwasanya mulai banyak digeser budaya-budaya dengan nilai-nilai Islam, seperti yang dipelopori oleh Wali Songo, yang mana ketika budaya-budaya itu dianggap sedikit melenceng, maka Islam membenarkan itu semua, tetapi tidak merubah prakteknya, akan tetapi memasukkan nilai-nilai Islamnya sehingga tidak lagi dianggap sesat. Karena seperti ada bacaan-bacaan yang diucapkan, akan tapi diganti dengan kalimat syahadat, lalu kemudian dengan bacaan Al-Quran dan sebagainya. Itu mulai pergeseran di sana, makanya Islam dan budaya ini bisa masuk sana. Kemudian ada juga yang membahas mengenai Islam dan hukum. Islam dan hukum pasti kita sudah pahami. Di sana ada membahas berbagai macam fikih yang kita pahami gitu kan, banyak sekali perihal tersebut. Lalu juga nanti akan membahas lebih dalam usul fikihnya seperti apa, itu ada dalam Islam dan hukum, ataupun penerapan hukum yang ada pada agama Islam kemudian diterapkan pada kehidupan sehari-hari seperti itu juga bisa dikembangkan dalam studi-studi Islam. Nah, kemudian ada pula terkait dengan Islam dan sains. Islam dan sains ini sebenarnya ini semua kita bisa katakan bahwasanya berkembangnya di UIN sendiri seperti integrasi interkoneksi, bagaimana terapan agama ataupun khususnya Islam, nilai-nilai tersebut bisa dimasukkan ke dalam ranah-ranah keilmuan. Jadi tersaling sinkronisasi di sana. Nah, Islam dan sains tersebut mungkin hal yang baru, ataupun mungkin teman-teman mahasiswa studi agama ini menganggap masih menjadi hal yang tabu. Akan tapi ketika kita perdalam lagi Islam dan sains seperti itu, kita bisa menerapkan nilai-nilai seperti lingkungan bagaimana penerapannya, ada tidak hal-hal tersebut dalam nilai-nilai Islam, bagaimana menjaga terhadap alam seperti itu kan, ada yang namanya hablum minal alam gitu kan, kita menjaga alam. Nah, nanti ketika masuk ranah keilmuan itu nanti bagaimana kita penerapan dari Islam dan sainsnya tersebut. Lalu masih banyak hal lainnya juga, seperti ada Islam fenomenologi, Islam dan antropologi, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu sebagai bahan dasar saja, bahan dasar pengantar dalam Islam dan sosial humaniora. Nanti kita akan terfokus dalam Islam, sosial dan humanioranya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Itu pengantar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.